bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengar. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan kita pada hari ini, di tanggal 12 Januari 2024, diambil dari kitab 2 Musa 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Alai nina ibana ma hudongani peho jalaon mata dam pabua au marsuruho. Ia dung di paruar ho bangsoi sian Misir, oluanmu nama debata di labung dulokon. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir mengisahkan ketakutan Musa untuk memimpin bangsa itu, di mana Musa mengaku tidak mampu menghadapi Firaun dan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Untuk meneguhkan hatinya, Tuhan berfirman, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara-saudara yang terkasih, umat Israel terus melakukan ibadah setelah mereka tinggal di tanah Kanaan. Meskipun di dalam ibadah mereka sering terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Allah tidak menghargai ibadah mereka. Saudara-saudara yang terkasih, tanda yang dilakukan dengan ibadah adalah tanda saat dan sepanjang masa. Sebab umat Tuhan tidak akan pernah berhenti beribadah. Dengan demikian, kita sebagai umat Allah adalah umat yang terus melakukan ibadah sebagai tanda penyertaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup beribadah adalah tanda bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Itu adalah semboyan kita yang dimana tiada hari tanpa beribadah. Beribadah bukan hanya pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada saat hari Natal maupun Jumat Agung. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji bahwa Ia akan menyertainya dan segenap umatnya. Allah mengetahui kalau Musa adalah seorang yang rendah hati, kalau dalam bahasa gaulnya bisa dibilang minder. Itulah sebabnya Allah berjanji akan menyertainya. Musa merasa khawatir apabila bangsa Israel tidak percaya kepadanya bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadanya untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan memberikan bukti penyertaannya dengan merubah tongkat Musa menjadi ular. Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan umatnya. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal yang sama juga bisa kita alami pada saat ini. Kita bisa saja mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan kita. Jika kita mengalaminya, maka yakinlah bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita yang sekarang. Sebab perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kekuatan, kehebatan, ataupun karena uang kita yang banyak. Bukan juga karena kebaikan atau kesalehan kita. Tetapi hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu tahu bahwa harta, uang, dan status sosial tidak dapat menjamin hidup kita selalu berada dalam situasi yang baik. Sehebat dan sepintar apapun kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, suatu saat pasti kita bisa lemah dan sakit. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hidupnya akan selalu sehat dan akan selalu dalam keadaan baik-baik saja.
Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa dalam hidupnya tidak memiliki masalah. Karena semua orang pasti mempunyai pergumulan hidup. Akan tetapi, seberat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru, bunga selalu bermekaran, dan mentari selalu menyinari. Tetapi Dia tetap akan memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Saudara-saudara yang terkasih, penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, peganglah janji Tuhan setiap hari bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita hingga akhirnya. Amin. Tuhan memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.